tetap jadi orang waras, berani mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Aku tunggu nanti serial ini, silahkan tunggu serial ini, besok kami rapat, langkahnya apa, tunggu ya guys, saya akan permalukan semua orang yang hari ini masih membela Jokowi. Ya itu aja saya ingatkan pada Pak Joko Widodo ya, jujur itu enak tidurnya kan Pak Joko Widodo. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik, satu-satunya yang pengecut ya. Pak Jokowi, ya udahlah Pak, mengaku saja. Apa sih susahnya? Susah ya Pak. Di posisi Anda susah ya, sudah terlanjur ya, bagaimanapun ya memang harus ada pertanggungjawaban hukum Pak ya, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jadi rakyat Indonesia itu ya tidak mau ya orang yang skripsinya abal-abal bisa jadi presiden ya. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti confirm 11.000 triliun % palsu. Permalukan semua orang yang hari ini masih membela Jokowi. Yang nipu-nipu ya harus berhenti menipunya. Nah, terkait masih soal ijazah Jokowi ya guys, ini apa yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, dan apa namanya, Rektorat menurut saya serta Dekanat itu nggak nyambung ya guys. Jadi satu pertanyaan besar, UGM ini meluluskan setidaknya itu sekitar 385.000 sarjana ya, itu data terakhir 2024, berarti sekarang pasti lebih ya. Nah pertanyaannya, kenapa persoalan ini kan yang ditanyakan itu tentang ijazah Jokowi, kenapa yang menjawab UGM itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ditunjukkan itu adalah skripsi guys. Ini kan kalau kita memakai bahasa itu namanya Joko Sombong bawa golok, orang nyambung Jok. Ya mestinya Jokowi sendiri ngomong, ini loh ijazah saya, betapa susahnya nih. Yuk tanya kepada saya, Muhammad Taufik, saya punya lulus SD dari mana, C11 Sundahan Solo, saya lulus SMP 9 juara, saya lulus SMA 3 Surakarta tahun berapa, saya lulus dari UNS, lulus S2, lulus S3, dokter ke-10 PDIH UNS, saya punya, nggak perlu saya dibantu dekan saya. Jokowi sudah bukan lagi bagian dari UGM, dia itu alumni kalau memang benar ya. Kecuali Jokowi saat ini adalah dosen tamu, dosen luar biasa, bolehlah UGM mengatakan begitu. Ini kan yang dipertanyakan kredibilitas Jokowi, karena apa? Kebohongan Jokowi itu makin terbuka. Dua hal yang kecil saja, dia mengatakan rumahnya di pinggir kali pernah digusur. Tahun berapa? Di Solo dia tinggal di mana? Ada gusuran di pinggir kali itu di mana? Di sini tuh gusuran pinggir kali itu di Dawung sana, dan sekarang malah disertifikatkan anak Jokowi itu di mana pada saat itu. Lalu yang terkait dengan UGM, ini kan pertanyaan konyol. Sebodoh-bodohnya mahasiswa, kenangan di kampus itu pasti bicara ruangnya di mana, dulu teman duduk saya siapa, kebiasaan saya apa sebagai mahasiswa, apalagi UGM. Masa dia ingetnya, saya ingat pakai celana cutbre. Celana cutbre itu pada saat itu bukan hanya Jokowi, tukang bakso, tukang dawet. Kalau seumuran Jokowi saat itu, ya pakainya celana cutbre. Jadi ini kan makin kabur. Tiba-tiba orang ditanya Jokowi, UGM yang kebakaran juga menunjukkan yang namanya skripsi. Simpel aja, Jokowi mesti ngomong nomor Indo mahasiswa saya tahu nomor Indo mahasiswa saya 85131 ya. Nah sekarang Jokowi berapa nomor Indo mahasiswanya? Lalu siapa pengujinya, saya masih ingat penguji saya siapa, dekan saya siapa, ingat, nggak perlu apa mengarang-arang. Jadi gugatan yang dilakukan oleh tim dari Surakarta ya, tunggu tanggal mainnya, bentuknya apa gugatan itu, apakah gugatan ke pengadilan atau yang lain, tapi ini sekakmat. Jadi dari cerita simpel aja, Jokowi celana cutbre dan rumahnya digusur di pinggir kali itu bohong semua ya. Masa kuliah kalau di UGM kan pasti tahu, saya di Bulak Sumur, dulu di Danau sana itu ada apa, saya kosnya di mana dan sebagainya. Itu begitu teman saya sebangku, saya masih ingat semua teman saya. Jadi sekali lagi dari saya tidak akan pernah berhenti, dan saya sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang saya yakin ini akan makin melebar, makin meluas. Jadi teman-teman nggak usah bicara RUU TNI, nggak usah bicara Timnas Keok ya, tapi bicaralah tentang ijazah Jokowi. Karena inilah momentum strategis. Kalau nanti terbuka dia tidak pernah kuliah di UGM, dia tidak lulus UGM, berarti semua perjanjian yang dia buat dengan luar negeri, semua utang yang dia buat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara itu urusan pribadinya. Termasuk nanti tanggung renteng urusannya UGM, urusannya Kapolri Listio Sigit Prabowo, urusannya Ketua KPU, urusannya Jaksa Agung, Ketua KPK, semua yang ada di situ, ya guys ya. Jadi jangan terlalu mudah, jangan lembek dengan pernyataan UGM menunjukkan
skripsi. Kalau foto-foto itu aneh, mudanya pakai kacamata, tuannya nggak pakai kacamata lah kan, nggak pernah berkumis ya. Joko Widodo ya, jujur itu enak tidurnya kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan ya? Anda presiden 10 tahun ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh saya lulusan alumni UGM ya, sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya, gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru, kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya ya, jangan pakai dalil-dalil hukum. Siapa yang mendalilkan itu yang yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan, ya Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard, ya Toyota Alphard, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu silakan uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak, seorang negarawan. Ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya, karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius, ya tuntut saya gitu loh, biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN, di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang. Gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut? Gitu. Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Ya. Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985. Ya. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini, gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke gitu loh. Tetapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya jenis tinta, uji tanda tangan kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain, gitu loh. Jadi ya, semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar, gitu loh. Karena ya tidak ada memang teknologi semacam ini tahun 1985 kita perhatikan. Kemarin sudah saya tunjukkan dari UI Yogyakarta ya, tahun 1988 saja lembar pengesahan. Masih teknologi apa ini? Ketik manual begini dan lengkap, ada pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada apanya pengesahannya, semua ditandatangani dan tanggalnya, tanggal pengujiannya, gitu loh. Ya, juga begitu di UNS Solo. Ini dapat saya kiriman ya dari teman. Nah inilah masih mesin ketik di UNS Solo tahun 1985. Gitu. Itulah teknologi yang ada zaman itu. Maksimum ya matrix Pak Joko Widodo. Jadi ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia. Kan gitu, itu Pak, gitu loh Pak Joko Widodo. Coba kita perhatikan ini, ya, punya Anda kan, ini tanggalnya pun tidak ada, ya, tanggal dipertahankan tidak ada,
Tidak ada dosen pengujinya. Anda pasti nggak tahu dosen pengujinya, ya. Langsung tiba-tiba ditandatangan di dekan. Tiba-tiba ditandatangani dekan tanpa ada dosen penguji, gitu loh Pak. Bagi saya, ya, saya dosen puluhan tahun Pak Joko Widodo, ya. Kalau sebuah skripsi itu bukan skripsi kalau tidak ditandatangani oleh penguji, verifier. Siapa yang mengesahkan itu, yang bahan ilmiah, bahan akademik, kajian akademik atau skripsi, itu tidak ada. Bukan skripsi itu toilet paper itu sama itu, atau koran bekas. Entah siapa yang punya, tanpa tanda tangan penguji itu sama dengan toilet paper.